untuk kepercayaan yang Engkau berikan bagi hamba, mewakilimu untuk menyampaikan isi hatimu Bapa. Aku mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba mohon Tuhan, dengan darah anak domba Allah yang kudus dan suci, sucikanlah kami semua, kuduskanlah kami, sehingga kami layak Bapa menerima firman-Mu. Karena firman-Mu itu kudus dan suci. Karena firman-Mu itu adalah ya dan amin. Firman-Mu itu punya kekuatan yang sangat dahsyat. Firman-Mu menolong kami mengubah paradigma kami. Firman-Mu mengubah intelektual kami. Firman-Mu mengubah emosi kami. Firman-Mu membuat kami mempunyai pilihan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena Dialah satu-satunya jaminan bagi hidup kami. Bapa, hamba mengucap syukur, urapi hamba-Mu. Beberapa waktu ke depan ini Engkau yang berbicara, dan kekuatan dan kuasa Roh Kudus yang mengarahkan hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu, supaya kebenaran firman-Mu ini Tuhan, iblis tidak datang ambil, tetapi kebenaran firman-Mu itu tinggal di hati kami, dan firman-Mu itu mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Shalom. Aduh, ini suara agak besar sedikit karena semangat. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ini bukan rencana hari ini saya bisa berdiri di sini, tetapi ini rencana yang sangat dahsyat. Beberapa waktu yang lalu saya sudah lupa kapan, tetapi Bapak Gembala, Bapak Yan Tomasoa atau biasa panggil dia Adeyan, dia berbicara dengan saya, dia bilang, "Kakak, kalau ke Jayapura itu kasih suara kan?" Begitu. Saya iyo, nanti saya kasih suara. Saya minta maaf, beberapa waktu yang lalu saya ada di Jayapura, saya tidak beritahu kok. Saya tinggal di Wamena, ada beberapa jemaat yang baru yang saya sampaikan. Saya tinggal di Wamena, saya untuk saat ini masih menjadi PNS di salah satu departemen di Republik Indonesia ini. Nah, selanjutnya saya punya istri satu, dan dia wanita yang paling cantik. Saya senang sekali Tuhan memberikan penolong buat saya, yaitu Olivia Maria Magdalena Kamanasa. Dia juga orang Maluku Tenggara Barat Dayak. Kami dipercayakan Tuhan mendidik dan membesarkan 5 orang anak. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya nanti bisa diketahui dari Bapak Gembala. Saya ketika di WA mendapat saya bilang, Bapak disampaikan, Bapak Gembala sampaikan bahwa hari ini kita akan berbicara tentang kemurnian iman. Saya kaget langsung, dahsyat sekali. Tema ini terlalu luar biasa dan membuat saya berpikir 3 hari. Saya bergumul, Tuhan, apa yang harus saya bicara ini? Kemurnian iman ini bagaimana Tuhan? Ini jemaat yang Engkau persiapkan untuk kedatangan-Mu Tuhan. Bagaimana caranya? Langsung Tuhan kasih muncul di saya. Ada beberapa hal. Nanti kita akan belajar. Yang jelasnya kemurnian artinya itu sesuatu yang tidak ada noda, sesuatu yang tidak ada terkontaminasi dengan apapun juga. Kemurnian iman itu berbicara tentang ketulusan. Kita punya ketulusan untuk melakukan sesuatu murni, tidak ada celah atau noda. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, saya sempat download dan melihat di gambar tentang prosesnya emas. Karena emas ini adalah logam yang mulia. Saya lihat dan saya baca sepintas lalu, ketika mereka mau memproses sebuah emas sampai ketemu 99,5% emas murni. Dorang tidak tulis 100%, dan cuma tulis 99,5%. Itu menjadi emas yang luar biasa. Itu prosesnya panjang sekali. Coba jemaat ikut saya punya kata-kata begini. Panjang sekali. Coba bilang. Panjang sekali. Ya. Ketika saya ikuti itu panjang sekali, langsung masuk di pikiran saya.
wah saya harus hidup panjang sekali, lama sekali. Coba bilang ini, lama sekali. Benar. Lama sekali. Tetapi hidup kita kalau lama sekali, tapi kalau tidak mempunyai dampak, aduh percuma. Kalau tidak mempunyai pengaruh, percuma. Tadi kakak perempuan sampaikan bahwa ada pastor di situ, tetapi kenapa orang di situ meminta kakak perempuan untuk berdoa? Saya terlalu percaya itu karena Roh Kudus. Dia yang menggerakkan orang itu untuk berdoa, walaupun doanya hanya sebentar saja, tetapi doanya itu didengar oleh Bapa di sorga. Coba Bapak lihat muka saja, Bapak lihat dia muka baru bilang begini, masih berdoa kan? Tidak, coba lihat itu hal yang gampang sekali pesan dari Tuhan Yesus, tapi terkadang kita lupa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, emas ini bisa menjadi emas yang murni karena diproses begitu rupa, dibawa dari dasar bumi, dibawa dan dipisahkan dari antara berbatuan, tembaga, kuningan dan lain sebagainya. Dan setelah jadi emas yang panggal-panggal, dikirim dan diproses lagi sampai mengeluarkan kadar air yang ada di dalam emas. Bayangkan mengeluarkan kadar air itu, mereka harus bakar dengan api yang di atas 100 derajat. Begitu sangat luar biasa proses emas ini. Saya bicara emas dan saya cerita satu ketika, ini cerita saja. Ada orang kaya satu, dia punya kekayaan yang begitu luar biasa. Dia bilang dalam hatinya, saya harus kumpul emas banyak-banyak, panggal-panggal seperti ini ya, ini Alkitab, tapi saya contoh, panggal-panggal seperti begini. Terus dia bawa ke sorga, supaya sampai di sorga, dia mau sogok malaikat. Dia sampai di pintu sorga, dia lihat begini, semua ini emas. Firman Tuhan di Wahyu bilang tuh, lantainya dari emas. Langsung dia malu, langsung dia ke belakang, terus dia buang emas. Dia buang, langsung malaikat keluar. Malaikat bilang gini, kau bikin apa itu? Kau buang-buang apa di situ? Dia aku buang sampah sembarangan. Bilang teman di sebelah, emas di surga itu sampah. Ada banyak orang hari ini dia fokus kepada emas, kepada kekayaan, kepada emas dunia. Memang di surga pakai emas, tapi banyak orang di dunia ini pakai fokusnya kepada emas yang ada di dunia. Ini berbicara tentang mencari harta dan kekayaan. Bilang sama saudara di sebelah, bro, hartamu adalah buatan baikmu. Bilang. Amin. Proses emas tadi saya sudah jelaskan ya, sekurang lebihnya. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mau menjadi kemurnian iman itu sama seperti proses menjadi serupa Kristus. Itu sama persis. Saya akan cerita beberapa hal, tapi saya sampaikan dulu ayat kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi dasar? Tuhan bilang begini, kau bicara tentang Daniel, kau pelajari Daniel semua 12 pasal, tapi saya tidak bicara semua pasal. Ada beberapa ayat yang kita akan pelajari. Saudara perhatikan, ada dua hal yang menolong kita untuk supaya kita ini akan diproses supaya iman kita menjadi murni atau kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama yaitu untuk mencapai kemurnian iman kepada Yesus Kristus, maka kita harus apa ini? Ulang jemaat, apa ini? Berketetapan untuk apa? Diproses Tuhan. Kita harus punya ketetapan. Kita harus punya komitmen dulu. Kita harus punya keputusan untuk mau diproses Tuhan. Kalau tidak, saya bilang mundur saja. Karena nanti mempermalukan diri Anda. Tidak mempermalukan Tuhan, tapi mempermalukan diri kita untuk diproses menjadi serupa Kristus. Yang kedua, untuk mengetahui kemurnian iman, maka dilihat dari respon. Ada dua hal yang saya dapat kata-kata ini. Sungguh begitu besar Tuhan kita.
Dia memberikan kita pengertian bagaimana caranya, dan isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu menjelaskan orang-orang yang ingin yang mau berketetapan untuk menjadi serupa dengan Kristus di luar Yesus ya. Kalau Yesus itu kan Tuhan, dan dia memang sudah ditetapkan harus disalibkan dan menyelamatkan dunia. Tanpa Yesus kita tidak akan mengenal Allah. Bilang amin. Ya, tanpa Yesus. Karena Yesus kita bisa mengenal Allah. Oleh dan sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk supaya kita punya kemurnian iman terjadi atau kita menjadi serupa dengan Kristus, ada dua hal ini. Saya berharap nanti Bapak Ibu mulai bergerak mengikuti apa yang dilakukan oleh Daniel. Belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini 4 orang ini luar biasa sekali. Kita baca Daniel pasal 1 ayat 8. Baca sama-sama dengan suara jemaat yang luar biasa. 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya kita menajiskan dirinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mencapai kemurnian iman kita, yang pertama kita harus lakukan adalah mempunyai ketetapan, mempunyai keputusan untuk ikut Tuhan. Karena nanti kalau kita tidak mempunyai ketetapan dan keputusan untuk ikut Tuhan, terus kita jalankan hidup kita, ketika ada hal-hal yang disebut proses yang Tuhan inginkan terjadi, kita bisa menyangkal. Petrus saja menyangkal, tapi untuk dia bertobat. Bilang sama teman di sebelah atau bapak, Pak atau ibu, bilang begini, bro, Petrus menyangkal. Bilang. Petrus menyangkal. Iya, Petrus menyangkal, dia terus sama-sama ikut Yesus. Yesus bikin apa dia lihat? Mungkin kalau di Wamena Yesus makan uang itu babi, maaf ya. Yesus makan uang, mungkin dia juga makan. Karena dia bersama-sama terus. Yesus buat mujizat-mujizat yang spektakuler, dia lihat. Tapi lihat, dalam perjalanan akhir, Yesus mau menyelesaikan pekerjaan yang Allah berikan bagi dia. Petrus menyangkal. Petrus dan kawan-kawan. Haleluya. Bisa kami bilang sama Bapak atau Ibu di sebelah bilang, Petrus dan kawan-kawan. Ada banyak orang Kristen hari ini, dia memang bilang tidak menyangkal Yesus, tapi dia kelakuan menyangkal Yesus. Ada satu hamba Tuhan, tapi dia sudah mati. Dia ini pencetus gereja Gidi. Saya mendapat cerita ini di atas kuburannya di Wamena. Saya cerita dengan salah satu pendeta dan jemaatnya, kita cerita-cerita, terus dia bilang begini. Hamba Tuhan ini, dia sampaikan pencetus gereja Gidi. Dia bilang begini, kira-kira siapa yang mau masuk surga? Jemaat angkat tangan semua. Setelah mereka angkat tangan, terus dia bilang begini, kamu masuk surga, baru kamu kelakuan ini macam menuju ke neraka. Hamba Tuhan ini, saya kutip. Dialah yang berbicara kepada misionaris ketika tahun 60-an, ketika transisi terjadi dan penginjil-penginjil dari Amerika dan lain sebagainya kembali ke tempat asal usulnya. Dia tanya, karena penginjil bilang begini, sudah kamu gabung dengan ada Katolik, ada GJRP, ada Baptis, ada GKII. Ini ada 4 gereja besar yang ada di pegunungan yang luar biasa jemaatnya banyak. Mereka ini disuruh gabung dari jemaat Gidi. Terus pendeta ini dia sampaikan, jadi kalau kamu pulang ke tempat asal usul, kamu bawa Tuhan Yesus. Langsung misionaris bilang, tidak, Tuhan Yesus tinggal dalam kampung hati. Oh iya sudah, kalau Tuhan Yesus tinggal di sapu hati, ya sudah, saya bangun jemaat sendiri. Akhirnya mereka berdiri sendiri gereja Gidi itu. Itu saya cari tahu cerita tentang Bapak ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel mempunyai ketetapan. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Cerita ini kita tahu semua. Mereka dalam pembuangan ke Babel. Mereka dibawa oleh Raja Nebukadnezar, dipilih. Dan firman Tuhan menjelaskan orang-orang yang cakap
dan diketemukan ada 4 orang dari suku Yahudi, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, dimasukkan di dalam timnya Nebukadnezar untuk disekolahkan selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun mereka harus makan segala sesuatu, namanya asrama. Jadi mereka harus makan apa yang disediakan oleh asrama itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya renungkan ini, saya berpikir juga macam, mungkin seperti STPDN, sekolah pemerintahan, bisa akademi polisi atau akademi tentara. Karena 3 tahun mereka sekolah dan mereka diwajibkan makan makanan dari kerajaan itu. Dan saya tidak terlalu menggali tentang makanan apa, tetapi menurut saya karena makanan itu tidak sesuai dengan iman yang dipercaya, yang mereka percaya. Mungkin di dalam makanan itu ada tertulis di perjanjian lama mungkin tidak boleh makan wang, contoh. Akhirnya karena Tuhan bilang jangan makan babi, karena di perjanjian lama kan begitu. Jangan makan babi, binatang yang kuku belah. Jadi mereka mempertahankan apa yang diperkatakan Tuhan. Coba bilang gini, mempertahankan apa yang dikatakan Tuhan. Coba. Mempertahankan apa yang dikatakan. Iya, ini sulit saat-saat ini. Kita mempertahankan apa yang Tuhan katakan. Di dalam kehidupan kita, bayangkan, Daniel diperhadapkan dengan lingkungannya Babel. Dan mereka ada bersama-sama dalam pendidikan itu. Tapi dia punya ketetapan, dia punya keputusan untuk mempertahankan apapun bentuknya. Kamu bikin apa di saya tidak mau, karena itu najis bagi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita saat ini bisa berani bilang begini, yang najis bagi Tuhan saya tidak mau, dan yang bagus bagi yang Tuhan sarankan saya mau? Apakah kita bisa bilang begitu? Harus kita bisa bilang untuk kemurnian iman. Saudara, saya diperhadapkan tiap hari dengan yang disebut suap. Saya, Arius saya kerja di kejaksaan tiap hari. Saya salah satu perwira juga yang punya kepala bagian, menjadi kepala bagian, dan sering diperhadapkan. Tapi saya bilang begini, minta maaf, saya tidak takut kau punya, saya tidak takut apa yang kau kasih, uang yang kau kasih, saya tidak takut. Aduh, Bapak di surga dia lihat saya, ngeri sekali. Kan gampang tuh orang bikin masalah, dia bilang, ada keluarga, ada fambisai, itu dia orang serui, dekat-dekat dengan dia punya mama dulu, dia punya istri. Bicara-bicara bilang, aduh ini ada tuh keluarga nih, dia narkoba jadi, narkoba jadi apa? Maksudnya bagaimana? Ya jelas, kok di hukuman ada satu kurung narkoba. Kan begitu. Tapi syukur kepada Allah, sebagian besar orang Serui, yang khusus orang Ansus dan yang marga Bisai, mereka tahu bahwa laki-laki Bisai ini dia tidak bisa terkontaminasi. Jadi kalau kau ke sana ke dia, nanti dia khotbah kita dan dia berdoa, dia sudah pulang. Suatu ketika ada majelis jemaat datang ke saya, karena saya pernah menjadi majelis jemaat di salah satu gereja. Jadi dia datang ke saya karena suaminya kena masalah suap. Dia mau suap saya, dia bawa sejumlah uang. Terus dia bilang begini, Bapak majelis jemaat, haleluya, kami ini begini-begini. Saya sudah mengerti tujuan terakhirnya, yaitu harus menolong suaminya. Dengan sejumlah uang yang dia kasih, saya harus bicara ke teman-teman yang sama-sama di kejaksaan, yang pegang perkaranya, supaya nanti uang itu dong pakai selanjutnya bayar hakim, dan mereka baku-bagi supaya hukuman tadi 15 bisa jadi 3 atau 2. Ini contoh. Saya beritahu kebiasaan buruk yang terjadi di lingkungan kejaksaan. Nah, langsung dia bicara selesai, langsung bilang gini, Ibu, aduh minta maaf, Ibu kan majelis toh? Ibu bilang, iya, saya juga kan majelis toh. Kita kan majelis sama-sama kerja untuk Tuhan toh. Menurut Ibu, Tuhan tahu atau tidak? Langsung Ibu bilang gini, aduh, habis Bapak kan kompeteman jadi kepala. Saya bilang begini saja Ibu bawa pulang uang, tapi saya berdoa, semoga Tuhan yang adalah hakim yang adil, dia menolong. Langsung kita berdoa, terus dia pergi. Cerita ini jadi viral di Wamena, khususnya di jemaat itu. Tapi saya tidak di jemaat situ jadi. Dia bilang penatua bisa ini tidak bisa terima uang, dia tidak mau uang. Di Wamena ini susah bro. Sudah iya tuh, yang penting sama gaji istri dan anak-anak pun sehat. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, itu karena saya punya ketetapan untuk berdiri sebagai seorang laki-laki Papua yang mau bilang begini, Tuhan Yesus saya cinta kau. Saya mau hidup ikut kau.
apapun bentuknya. Karena sesungguhnya sampai hari ini Papua mengalami kegoncangan moral karakter karena banyak orang Papua yang tidak mau berdiri dan berketetapan. Saya mau ikut kok. Walaupun dia pendeta, ada banyak. Aduh, saya sudah melayani banyak pendeta. Walaupun dia pekerja gereja, walaupun dia berapa tahun melayani Tuhan, tapi dia berkelakuan, mamai. Itu yang membuat ada banyak orang tidak mau ikut Yesus. Amin. Daniel punya ketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Bapak Ibu, kita harus bisa bilang begini, no, segala sesuatu yang najis bagi dunia. Kita harus bisa bilang no gambar porno, no. Pas kita chatting begini, ini kan salah satu masalah yang paling utama, apalagi di Jayapura sinyal bagus. Klik-klik begini, tiba-tiba ada gambar yang lain muncul. Untuk supaya kuat, langsung muncul. Ya, maaf kata saya. Tiba-tiba muncul, kita bilang, aduh, lihat kan? Tidakkah lihat? Kita harus punya ketetapan untuk bilang maaf ya. Karena Tuhan tahu respon hati kita. Kalau mau murni. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian Daniel. Saudara, karena dia punya ketetapan ini, maka ayat 9 berkata, Tuhan sayang dia. Coba baca ayat 9. Tuhan sayang dia karena dia punya keputusan. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel Kasih dan sayang. dari pemimpin pegawai istana. Amin. Pemimpin istana pasti goyang. Kok ini orang gila? Kok harus makan makanan ini? Ini raja yang kasih, kok menghina raja berarti nih. Lihat. Tapi karena punya ketetapan kepada Tuhan, maka Allah yang memberikan kasih sayang. Dan Allah bekerja lewat Roh Kudus untuk berbicara kepada pemimpin istana untuk mau apa yang Daniel inginkan, yaitu dia tidak mau makan makanan raja. Pemimpin istana bisa bilang begini, salah perkodi bos, salah perkodi pimpinan, salah perkodi raja. Ini raja Nebukadnezar. Bisa, karena dia itu namanya penghinaan, kok tidak makan makanan raja. Berapa banyak orang hari ini yang berani tolak ketika mau rebut-rebut jadi jabatan, mungkin kepala dinas dan lain sebagainya, dekat-dekat wali kota dan dekat-dekat ini supaya bagaimana caranya jadi tim sukses supaya langsung jadi pemimpin. Banyak orang begitu, dekat-dekat supaya apa bisa jadi kepala dinas. Apalagi kalau kepala dinas tukang mabuk, wali kota atau bupati tukang mabuk, dia pasti sama-sama tukang mabuk juga. Karena menyenangkan pimpinan hanya untuk mendapat kepala dinas. Ngeri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya dapat jabatan kepala bagian pembinaan di Kejaksaan Negeri Jaya-Wijaya itu karena Jaksa Agung datang ke Wamena. Kalau secara real biasa saya tidak akan dapat, karena kebiasaan di kejaksaan itu harus bawa uang. Di gedung yang kemarin terbakar tuh, kalau bapak udah nonton, lantai 6 itu lantai 6 itu perut dari kejaksaan. Semua orang dari berbagai tempat mau dapat jabatan kah, SK pindah kah, segala macam langsung ke sana. Dan dong pasti bawa upeti, bawa persembahan kasih, bawa ke sana. Baru bisa barang itu keluar. Kami ini tidak punya pengharapan apapun untuk dapat jabatan. Tinggal di Wamena, barang sumahal, diusir keluar dari rumah dinas. Mamai masih mengikut Yesus. Ayo terus kok. Suatu ketika tahun 2019, Jaksa Agung Republik Indonesia sebelum pensiun dia memilih untuk pergi ke Wamena. Saudara, Jaksa Agung itu kalau di Republik Indonesia itu DS-nya 2. DS-nya 2. Sama dengan di Jayapura tuh kejaksaan itu DS-nya 2. Artinya wali kota kan 1, baru dia 2. Kalau dalam struktural, dalam susunan kemusbidaan, dia ketika ditawarkan untuk mungkin ke MKK, ke Medina, ke berbagai tempat di seluruh dunia, karena dia sudah mengabdi sekitar hampir 4 tahun, dia harus pergi karena itu dia bilang sesuatu penghargaan buat dia. Tapi dia memilih bawa istri dan rombongan besar, sekitar ada 50 orang datang ke Wamena. Saya pas dapat kabar ini, saya bicara buat teman-teman, saya bilang, Bapak ini dia datang untuk saya, supaya kamu tahu. Karena Tuhan yang suruh dia datang, lihat anaknya ada di Wamena. Saya berani bicara begitu sama ada anak-anak Tuhan di sini. Dia bilang, Pak, betul, nanti kamu lihat. Karena memang saya sudah berdoa dan Tuhan kasih konfirmasi bahwa Arius, dia datang untuk ketemu kau.
ketemu saya yang terlaku ini kan. Haleluya. Akhirnya dia sampai ke Wamena. Saya yang sekarang pakai mobilnya yang tahun 76 dia pakai. Ada mobil Kijang warna putih. Saya dipercayakan oleh kantor untuk pakai mobil itu. Kebetulan mobil itu tidak punya AC karena di Wamena memang tidak usah pakai AC. Amin bilang gini, tidak usah pakai AC kalau di Wamena. Amin. Akhirnya dia datang dan dia berdiri di depan kantor yang baru. Langsung dia tanya begini, mobil mana? Langsung dia bilang begini, Papi saya. Belum cari saya semua. Papi saya itu pajak sabung ada apa segala macam. Orang-orang sibuk karena ini jaksa agung. Sebenarnya kenapa? Dia kan minta kunci supaya iuran saya antar. Saya bawa kunci kunci mobil. Puji Tuhan, mobil 76 tahun 76. Dia naik, dia start langsung bunyi. Bunyi langsung dia mau balik. Bapak jangan, tunggu mama. Ibu, mana ibu? Langsung ibu naik. Ibu jaksa agung naik. Dan mereka keliling kota Wamena karena mereka hanya reuni saja waktu mereka tahun 76. Dan ketika dia berbicara di dalam, dia bilang begini, Wamena ini sama dengan langit dan bumi. Tahun 76, mama dia lihat ini hutan semua. Tapi sekarang dia bersyukur kepada Tuhan bisa lihat Wamena yang begitu luar biasa. Majunya, ini menurut dia ya, karena dia tugas sebagai kepala kejaksaan tahun 76 di sana. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, akhir dari cerita itu malam kita perjamuan bersama-sama. Saya bawa istri saya, wanita yang paling cantik itu. Dia duduk di samping saya. Kita duduk karena dia ibu-ibu adiaksa, kita duduk. Tiba-tiba jaksa agung menyanyi. Selesai menyanyi 2 lagu, langsung protokoler bilang, Pak saya bisa menyanyi kan? Oh boleh. Langsung saya menyanyi. Di sana pulangku yang kupuja selalu. Ya, kita tahu lagi semua tuh tanah Papua. Pas selesai lagu itu, langsung jaksa agung perintah dia punya anak buah yang 2 bintang datang ke saya. Cuma bilang begini, kau nama siapa? Arius Bisaya. Kau pangkat apa? Golongan 3C. Betul 3C? Betul. Terus dia bilang begini, kau pernah bikin masalah kah? Tidak. Pernah bikin masalah. Saya bilang itu dulu, tapi Roh Kudus bilang jangan, diam saja. Tidak Bapak. Memang dulu saya suka bikin masalah dulu. Di bawah tahun 2011 sebelum bertobat. Karena saya orang 9 tahun melayani Tuhan di pria sejati, tapi langsung Roh Kudus harus diam sudah. Iya, tidak Bapak tak pernah bikin masalah. Akhirnya langsung dia bilang begini, kau tunggu kau sekali. Haleluya, bisa tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya langsung kaget karena waktu dia berbicara dengan saya, orang ini seluruh Indonesia datang harus menghadap dia. Pakai beli tiket pesawat harus ke Jakarta dan ketemu orang ini. Tapi hari itu Tuhan Yesus yang suruh datang ketemu saya. Baru berdiri depan saya, semua mata lihat khusus. Oh, Pak dapat sekali, memang luar biasa. Semua lihat begini. Tuhan menunjukkan kemuliaannya bagi anak-anak yang mau berketetapan ikut Yesus Kristus. Amin. Prosesnya panjang. Aduh, tidak gampang. Tapi enak ketika kita menerimanya. Dia cuma bilang begini, kau tunggu kau peskai. Saya langsung diam. Saya pisah langsung dia senang sekali. Pasti jabatan. Pergi 2 minggu ke depan, langsung SK menjadi kepala bagian datang. Dengan sendirinya kita harus masuk rumah dinas dan tinggal di rumah dinas karena punya jabatan. Haleluya. Langsung istri saya bilang, Pak kita tidak bayar kos lagi. Saya bilang, betul. Sembah Tuhan sekarang. Itu cara Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita harus punya ketetapan. Kalau tidak punya ketetapan, kita bisa menyangka. Ketika ada gesekan datang, ketika bakaran datang, ketika siraman datang, ketika goncangan datang, kita akan bisa menyangka. Iya, kalau mau murni harus bisa punya ketetapan seperti Daniel. Oh, Daniel tidak sampai di sini, nanti ada kalau kita baca itu. Tapi kita akan lihat, nah dia punya ketetapan. Coba kita lihat Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Ini cerita tentang Daniel dan kawan dia punya kawan-kawan. Lihat. Karena mereka punya ketetapan dulu, dia punya keputusan. Coba kita lihat Daniel pasal 3 dulu. Ayat 17 sampai 18. Silakan 2 orang baca. Yang satu baca dulu, baru yang satu. Silakan. Daniel pasal 3 ayat 17. Ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ya. maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang nyawa-nyawa itu. Ya. Dan dari tanganmu ya Raja,
Lanjut. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku Ya. dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Iya, saudara yang dikasihi Tuhan, patung emas dan dewa-dewa yang dimaksudkan di saat ini adalah segala jenis perbuatan dunia, segala jenis dosa dunia. Itu patung emas saat ini. Pencuri, perkosa dan kawan-kawan, percabulan dan kawan-kawan, dan segala macam dosa, suap mensuap, korupsi. Angka 7 kita bikin 5, contoh. Angka 5 kita bikin 2. Itu hal-hal yang sebenarnya kecil saja, tetapi itu yang disebut penyembahan zaman hari ini. Bapak Ibu, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka ini diangkat menjadi semacam bupati begitu. Karena perbuatan mereka, ketetapan mereka, dan mereka selesai sekolah dan keputusan-keputusan itu Tuhan mengangkat mereka. Dan Raja Nebukadnezar bikin sebuah patung yang harus semua sembah. Dari mereka kerja di Babel. Keputusan, dia bilang harus undang-undang itu harus diikuti. Contohnya seperti macam COVID sekarang harus diikuti. Itu undang-undang, jadi itu harus ikut. Tapi lihat, tapi saya tidak suruh tidak ikut ya. Maksud saya keputusan yang tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh ketiga orang ini? Ceritanya seperti tadi, dan firman Tuhan berkata, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan. Oh sorry, iya, ini pasal 3. Oh sorry, iya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Terkadang kita sebagai orang Kristen ada ujian, masalah, kita ingin supaya Tuhan selesaikan cepat. Begitu. Cepatkah Tuhan, cepatkah Tuhan, cepatkah. Bilang sama saudara di sebelah, kok Tuhan kan? Bilang. Kok jangan atur-atur Tuhan. Amin. Jangan atur-atur Tuhan, terserah Tuhan. Ada beberapa orang bicara buat saya, karena saya pernah diundang khotbah tahun 2017 oleh Bupati Lanijaya. Itu hampir 2.000 orang, ada OPN juga, dan juga ikut. Dan saya bicara hampir 2 jam. Tapi hari ini tidak 2 jam, beberapa menit saja. Nah, ketika saya berkhotbah dan itu tersiar di beberapa gereja, dan bilang begini, ini taruh teologi lagi, mau taruh sekolah teologi. Tapi sekarang saya sekolah teologi. Dulu waktu itu, sekarang saya sekolah di Arves, Universitas Teologi Internasional itu. Saya sekolah online. Sudah semester, mau masuk semester 2. Tapi waktu itu karena belum. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka protes bupati. Kenapa mereka protes? Karena persembahan kasih 50 juta. Haleluya, 1 kali khotbah. Saya tidak tahu. Kami sudah berdoa lama ingin ke Sorong dan kami cuma minta 20 juta. Tuhan kasih 20 juta. Karena selama Tom melihat Kete dan Nene di Sorong, jadi Tom harus pergi. Kita berdoa. Kebetulan waktu kita training pembicara yang ya. Nah, di situ saya ditelepon oleh salah satu pendeta. Dia bilang, Pak Bisai, ini Pak Bupati ada bilang kau harus khotbah ini. Di mana? Di ibadah Natal nih pemerintah dan masyarakat. Bro, bagaimana? Saya ikut aja. Kau ikut, tenang saja, itu sama-sama. Ada salah satu pendeta. Singkat cerita, mereka protes saya, dan Tuhan bilang begini, kalau saya mau pakai siapa terserah saya. Amin. Itu bilang di satu hati. Saya langsung bilang, haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya bakar bagi jaya dan firman Tuhan. Iya, amin. Hari ini saya pergi dan saya khotbah, dan firman Tuhan saya sampaikan itu, Tuhan membawa saya tuh hampir 2 jam. Orang duduk, open juga ada. Dan ketika saya pulang itu cerita-cerita sampai di pangkalan-pangkalan ojek. Dia bilang, lah kaki siapa? Dia sekolah teologi di mana? Dia pendeta di mana? Aduh, haleluya. Kalau Tuhan dipakai siapa mau larang? Tidak bisa, kita larang. Oleh dan sebab itu, saudara, ketika kita kena ujian masalah, jangan bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut itu menempatkan diri bersungut-sungut itu menempatkan diri di luar kemahakuasaan Allah. Itu yang tadi saya bilang, kau mau atur-atur Tuhan. Ujian kah, panas kah, COVID kah, jalan saja, bersyukur.
Stop dengan bersungut-sungut. Haleluya. Kalau mau diproses oleh Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang radikal Amin. demi Kristus. FPI, mereka itu radikal karena ada janji buat mereka. Kalau kau mati pakai bom, ada 7 malaikat datang. Makanya dia mau mati. Bilang teman di sebelah, kau radikal buat siapa? Bilang. Tanya, radikal buat siapa? Kita radikal buat Tuhan di atas segala Tuhan. Kenapa kita harus takut? Bukan. Amin. Harus berdiri, punya ketetapan sama Kristus Yesus Tuhan. Tunjukkan buat orang bahwa saya adalah pengikut Kristus, tapi bukan dengan bicara, lakukan. Maka banyak orang Muslim akan masuk di sini. Bilang amin. Amin. Karena saya ketujuan itu orang Muslim. Saya mau bawa dong kasih kenal Yesus supaya rame-rame. Bilang sama saudara di sebelah, jangan makan untung. Ayo. Jangan gitu sendiri. Tuhan mengizinkan dong datang ke atas tanah ini untuk kita giring mereka ketemu Yesus, Amin. bukan ketemu kita. Amin. Amin. Saudara, akhirnya cerita tadi saya lanjut. Saya khotbah sampai selesai dan saya pulang. Dandim, Kapolres dan semua duduk cerita dengan Bupati. Saya bilang begini, kakak, saya jalan dulu. Maksud pas kamu jalan begini, ada pendeta bilang begini,